Silakan ada Pak Mukhlis untuk mulai. Baik Pak Muji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santosa sebagai pimpinan dari Muji Santosa Training Consulting, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, anggota MS Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita bisa berdiskusi Bapak Ibu di Zoom MS Training Consulting pada siang hari ini. Semoga diskusi ini bisa saling memberikan ini ya, perbaikan lah untuk semuanya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Mukhlis Isnaini, Bapak Ibu, saya dari Kota Kediri. Saya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Kota Kediri, yang pada siang hari ini diberikan kesempatan oleh Pak Muji untuk mencoba menyampaikan atau berdiskusi terkait dengan strategi apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri terkait dengan pengadaan barang jasanya, sampai dengan bagaimana memberikan perlindungan hukumnya kepada pelaku pengadaan di pemerintah Kota Kediri. Nah, kalau di kami, Bapak Ibu, kami ada Peraturan Wali Kota Kediri, yaitu nomor 19 tahun 2021 tentang pedoman umum pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang di sana mengatur bagaimana tata kelola dari sisi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan bagaimana pertanggungjawaban SPJ lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini sudah beberapa kali berubah, Bapak Ibu. Kenapa perubahan ini diperlukan? Karena mengikuti perkembangan mungkin peraturan, perkembangan bisnisnya bagaimana, ini kita juga menyesuaikan gitu. Jadi bukan peraturan ini dibikin setiap tahun, sehingga setiap tahun ini berubah, terus kemudian hanya mengatur tahun itu gitu. Tidak, jadi dulu awalnya seperti itu, kemudian akan kita lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan regulasi, perkembangan bisnis yang berjalan. Kemudian juga terkait dengan kemarin juga kita mengeluarkan ya, ada terkait dengan PTKDN, PDN, TKDN, maka kita juga mengeluarkan surat edaran Sekda tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Nah, Bapak Ibu, di antaranya kami juga mengatur di situ terkait dengan mengumumkan RUP. Yang dulu memang RUP ini menjadi konsen dari MCP KPK seperti itu. Jadi saya beberapa kali juga diskusi dengan teman-teman itu maunya Februari harus tayang, kemudian di LKPP juga ditentukan 31 Maret juga harus tayang, tapi di kami sudah kami tentukan bahwa 15 Januari itu harus tayang gitu. Dulu awalnya kami sangat sulit sekali gitu mengajak teman-teman OPD itu untuk menyampaikan gitu kan, menyampaikan terkait dengan ayo kita tayangkan RUP-nya gitu kan. Selalu ada awalnya ketakutan lah, nanti inilah itulah seperti itu gitu kan. Tetapi dengan kesepakatan regulasi kita keluarkan 15 Januari harus tayang. Dan ini pun kami tindak lanjuti juga nih Bapak Ibu untuk memastikan bahwa RUP dengan 100%, apalagi yang saat ini tidak semua anggaran itu diumumkan. Nah, maka di UKPBJ harus tahu anggaran mana sajakah yang memang ini harus diumumkan, misal terkait dengan belanja pengadaan, belanja modal, ya kan, belanja walaupun hibah terkait dengan barang jasanya. Nah, ini kami harus mendapatkan informasi dari itu dari OPD, dan kami sinkronkan dengan data dari BPKAD gitu. Jadi data itu yang menjadi konsen kami terkait dengan bahwa RUP ini 100% harus terumumkan, tidak boleh kurang gitu kan, tidak boleh lebih gitu. Kami dan data ini harus konstan di setiap bulan, harus sama gitu, harus 100% gitu kan. Nah, di kami pun selain penetapan terkait dengan regulasi harus 15 Januari, kami juga mengeluarkan regulasi ketentuan terkait dengan sanksi Bapak Ibu. Sanksi ini terkait dengan juga TPP tambahan penghasilan dari OPD. Jadi ini RUP ini adalah kinerja OPD, bukan kinerja perseorangan gitu. Jadi apabila OPD itu tidak bisa mengumumkan rencana umum pengadaannya di Januari, ya kan, sehingga Februari itu masih kurang dari 100%, maka satu OPD itu akan kena sanksi pemotongan TPP. Nah, seperti ini alhamdulillah bukanlah takut tidak mengumumkan atau apa, atau cuma masalah uang, tapi sebenarnya ini dalam rangka merubah mindset dari teman-teman OPD itu untuk kewajiban dalam mengumumkan RUP. Nah,
Bapak Ibu kemarin juga terkait dengan Perpres 12, Permendagri 77, ini kan ada sedikit terkait dengan pejabat pembuat komitmen gitu. Di awal kami juga sudah menetapkan siapakah pejabat pembuat komitmen, yaitu kami adalah di PAKPA. Kemudian di kami itu mendapatkan dari pengguna anggaran bahwa menginginkan adanya pejabat membuat komitmen gitu. Tapi kemudian kami akomodir selama itu tidak jatuh terlalu ke bawah, misal ke setap seperti itu. Jadi kami di regulasi kami membatasi Bapak Ibu terkait dengan siapa sih yang menjadi PPK. Di sini kami tetapkan adalah bahwa PPTK di sini adalah di bawahnya satu tingkat di bawahnya pengguna anggaran. Di sini adalah bidang gitu. Terus kemudian siapa yang bisa menjadi PPK di sini yaitu PPTK. PPTK di sini merangkap menjadi PPK gitu. Manakala PPTK tersebut memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Sesuai apa? Sesuai dengan bidangnya, Bapak Ibu. Kami sarankan sesuai bidang tugasnya, sesuai dengan tupoksinya gitu. Manakala di bidang satu tidak memiliki sertifikat PPTK-nya, maka ketentuan kami bahwa siapa yang menjadi PPK ini adalah PAKPA, jadi naik ke atas gitu, bukan lagi ke bawah gitu. Jadi ini menjadi kebijakan karena apa? Setiap jabatan pasti harus memiliki kemampuan, memiliki resiko. Dan ini juga kami kuatkan Bapak Ibu terkait dengan kewajiban pemenuhan sertifikat pengadaan barang jasa di level administrator. Nah, jadi semua administrator itu wajib memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Nah, manakala yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, maka yang bersangkutan akan mendapatkan kembali lagi TPP secara personal. Kalau terkait dengan RUP itu adalah TPP secara organisasi, kalau ini adalah TPP secara personal, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pemotongan TPP gitu kan. Nah, ini salah satu yang kemudian ternyata setelah saya lihat ternyata yang awalnya dulu tingkat kelulusan itu hanya rendah, ogah gitu kan. Sekarang menjadi eselon administrator itu menjadi kepingin memiliki sertifikat barang jasa gitu. Ternyata mindset itu juga akan berubah dengan sendirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sering juga disampaikan sama Pak Muji bahwa November ini adalah akhir dari proses pelaksanaan pengadaan, dan kami pun untuk konstruksi kami ambil juga itu ketentuan itu kami tuangkan ke dalam regulasi kami gitu kan. Nah, siapa yang memfilter terkait ini? Ini adalah UKBBJ. Jadi manakala dokumen pemilihan, dokumen yang disampaikan kepada UKBBJ setelah Pokja review itu secara proses pemilihan sampai proses pelaksanaan kok itu melewati 30 November, maka dokumen itu akan kami kembalikan Bapak Ibu sesuai dengan dari dari dokumen pemilihan yang diajukan oleh PPK. Maka kalau dari proses pemilihan, proses pelaksanaan itu melewati 30 November, maka itu akan kami kembalikan gitu. Jadi tidak akan kami proses gitu. Kalau memang itu silakan direview kembali secara output atau secara jangka waktu pelaksanaan dengan menambahkan apa, nanti itu menjadi dari konsultan perencana mungkin pertimbangan dari PPK. Nah, ini sangat efektif sekali nih Bapak Ibu. Jadi di akhir tahun ini alhamdulillah mungkin dari PUPR juga pekerjaan ini tinggal mungkin hanya sisi administrasi atau mungkin hanya pemberian kesempatan, tapi pemberian kesempatan itu pun tidak melewati tahun anggaran, hal seperti itu. Dan dengan adanya ini maka itu akan menggeser bahwa pengadaan akan lebih bisa cepat di awal tahun bisa segera dilaksanakan karena ada pembatasan di November ini gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu UKBBJ ini melaksanakan sebagai Javung, kami sudah memiliki sekitar 13-15 jabatan fungsional. Ini semua proses pengadaan barang jasa memang kami laksanakan gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata itu masih ada problem gitu. Kalau semuanya harus dilaksanakan nanti akan sulit untuk hal-hal yang kecil gitu. Makanya waktu itu di Perlem 9 juga, di Perlem 12 juga kan masih ada kemungkinan yang terkait dengan pengadaan langsung yang pembelian langsung ini Bapak Ibu. Jadi yang pengadaan langsung yang pembelian langsung ya ini boleh dilakukan oleh siapa? Oleh PPTK gitu. Dilaksanakan oleh PKPA sendiri yang dibantu oleh PPTK. Jadi proses yang pembelian langsung, pengadaan langsung barang dan jasa lainnya
Nah, kecuali yang SPK nih Bapak Ibu, yang ada konstruksi, konsultansi itu tetap menggunakan sistem non tendering SPSE yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Tetapi kalau itu adalah pengadaan barang jasa yang sampai dengan 50 juta, cukup dengan bukti kwitansi, itu silakan dilakukan oleh PA-KPA langsung dibantu oleh PPTK. Nah, biasanya yang melaksanakan ini adalah dari sisi PPTK gitu loh. Nanti kalau yang SPK memang perjanjiannya itu tetap melalui non tendering untuk konsultan, untuk konstruksi itu tetap melalui pejabat pengadaan yang ada di UKBBJ seperti itu. Nah, di kami pejabat pengadaan setiap tahun kami rolling Bapak Ibu supaya meminimalisir yang namanya resiko itu tadi. Kami rolling dari SK penugasan dari sekretaris daerah, mereka menugaskan pejabat pengadaan personil Javung tersebut di di OPD-OPD mana. Kemudian yang bersangkutan itu untuk pengguna anggaran menetapkan sebagai pengadaan langsung. Jadi tidak ada permohonan dari OPD terkait dengan kebutuhan pejabat pengadaannya. Tapi pejabat pengadaan itu kami kirimkan melalui surat penugasan dari sekretaris daerah. Kemudian pengguna anggaran menetapkan sebagai pejabat pengadaan seperti itu. Nah, kemudian bergeserlah pengadaan langsung ini atau pengadaan ini berubah menjadi e-purchasing. Nah, ini melalui e-purchasing. E-purchasing bisa melalui e-katalog maupun toko daring gitu lah. Maka memang tadi Bang Irwan juga katalognya luar biasa gitu. Kalau di Kota Kediri memang masih sangat kecil ya. Tapi kami kemarin karena di toko daring kami yang kami sasar untuk meningkat, alhamdulillah sekitar mungkin 20M lebih lah untuk toko daringnya gitu kan. Kalau di katalog memang masih sekitar sedikit lah 60-an juta kalau tidak salah gitu kan. Jadi kalau di e-purchasing tetap ya Bapak Ibu di kami 200 juta ini dilaksanakan oleh PPK gitu kan. Kemudian kalau e-purchasing melalui katalog sama, kalau e-purchasing melalui toko daring. Nah, ini yang perlu kita coba ini lagi kita usulkan juga nih ya terkait dengan ini gitu kan. Bahwa nilai sampai dengan 50 juta ini dapat dilakukan oleh siapa? Oleh PPTK yang tidak merangkap sebagai PPK. Karena apa? Karena kami sampaikan tadi bahwa PPTK ini bisa merangkap sebagai PPK gitu kan. Kemudian atau personil lain yang mendapat penugasan dari PPK dan memiliki sertifikat barang jasa. Nah, ini nanti akan kita buatkan sebagai user terkait dengan user untuk melaksanakan di toko daring sampai dengan 50 juta. Jadi kalau semuanya itu nanti harus di UKBBJ, pejabat pengadaannya dari UKBBJ, memang ada kebutuhan-kebutuhan dari yang sebelum terkait dengan pedoman ini, kami juga kemarin juga mengeluarkan percepatan pengadaan barang jasa itu terkait dengan proses e-purchasing khususnya di toko daring. Kemarin kami juga membuat ketentuan bahwa pejabat pengadaan usernya akan dibagi dengan staf yang ada di OPD, itu pun hanya untuk proses yang 10 juta saja yang mereka lakukan. 10 juta itu untuk apa saja, dan itu tidak semuanya. 10 juta itu pun hanya untuk yang makan minum, kebutuhan ATK, kebutuhan cetak atau penggandaan fotokopi. Nah, ini bisa staf pendukungnya dari OPD itu yang melaksanakan, tapi masih menggunakan user PP yang untuk dilaksanakan oleh mereka. Tapi itu dibatasi dengan nilai 10 juta. Nilai 10 juta dan peruntukan juga dibatasi untuk ATK, makan minum, dan cetak karena kebutuhan itu adalah kebutuhan yang mendesak gitu kan, yang harus segera dilakukan seperti itu. Jadi tidak harus menunggu dari proses pejabat pengadaan, cukup nanti mereka akan menyampaikan laporan itu kepada pejabat pengadaan. Seperti itu yang untuk apa? Untuk ini tadi, untuk memudahkan, tidak menghambat di dalam proses pengadaan barang jasanya. Nah, Bapak Ibu, memang di Kota Kediri untuk saat ini kami tidak memberlakukan dulu Bapak Ibu terkait dengan uang muka ya, kecuali untuk hal-hal tertentu gitu kan, untuk dak-dak, sewa tanah dan asuransi, nah hal-hal seperti itu. Jadi untuk saat ini kami memang tidak memperbolehkan pemberian uang muka di dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasanya yang khususnya untuk konstruksi gitu. Dan kemarin saya cek juga ternyata pembayaran pun untuk yang kecil ya, yang nilainya kecil itu juga sekaligus kemarin saya lihat gitu. Jadi karena setelah adanya relaksasi itu pun juga akan mempengaruhi dari sisi penyedia ya Bapak Ibu. Jadi kami berkesepakat bahwa uang muka tidak diberikan. Kemudian dari beberapa PPK juga bagaimana pembayaran itu juga sekaligus gitu. Jadi
karena banyak sekali yang kita temui penyedia-penyedia itu yang akhirnya apa, yang pinjam bendera lah gitu kan, yang melaksanakan adalah bukan yang bersangkutan, kadang diberikan uang muka, malah uang muka itu peruntukannya bukan untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, hal-hal seperti itu kita coba untuk saat ini kita lakukan seperti itu, dan alhamdulillah dengan ketentuan tersebut yang dijalankan oleh PUPR, alhamdulillah sih kemarin saya diskusi dengan Kepala Dinas PUPR, ya alhamdulillah lebih baik gitu kan, pelaksanaan di pengadaan barang jasanya gitu kan. Nah, kemudian di antaranya lagi juga terkait dengan semua kita bayar di muka, misalnya juga sewa kendaraan ya. Di Kota Kediri juga saya sampaikan pernah juga bahwa kami banyak yang sudah melakukan kendaraan operasional itu dengan sewa gitu kan. Jadi tidak lagi dengan belanja pengadaan barang jasa beli gitu kan, modal gitu kan. Jadi kami sewa gitu kan, karena banyak kemudahan yang kita dapatkan di dalam sewa kendaraan tersebut gitu. Nah, kemudian di jaminan pun juga kami atur nih Bapak Ibu untuk menyamakan bahwa jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan ini juga dari bank umum ya, untuk yang tender gitu kan. Karena memang ada banyak resiko di situ. Jadi kami mendeklarasikan di ketentuan itu, dan PPK juga harus memenuhi ketentuan itu, bahwa itu harus diberikan melalui bank umum. Kalau dapat bank umum yang di sekitar Kota Kediri gitu kan. Misalnya kalau kita harapkan ya dari Bank Jatim seperti itu. Jadi itu lebih bisa dipercaya. Tetapi kalau itu untuk pengadaan langsung ya, untuk jaminan pemeliharaan misalnya cukup dari asuransi gitu kan, diperbolehkan juga, tapi dari bank juga diperbolehkan. Untuk masa pemeliharaan memang kita tingkatkan, yang awalnya sederhananya 3 paling singkat, kemudian yang konstruksi yang tidak sederhana kita tingkatkan 12 gitu kan. Tapi itu juga menjadi kalau minimal gitu kan, kalau seandainya PPK juga menghendaki lebih dari itu ya juga dipersilahkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, di kami terkait dengan pemberian kesempatan, terkait dengan pengenaan sanksi, Bapak Ibu, kami sampaikan kepada di regulasi ini dan disepakati dengan PUPR juga, sanksi ini kami berlakukan kepada penyedia untuk dari nilai kontrak gitu kan. Ini jadi untuk kehati-hatian PPK juga bahwa sanksi denda jika ada pemberian kesempatan ini nilai kontrak. Kemudian Bapak Ibu, di kami memang tidak ada pemberian kesempatan melewati tahun anggaran. Kami tidak memberikan itu. Makanya kita sudah sampaikan, tidak pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tidak melebihi 50 hari kalender dan tidak melewati tahun anggaran berjalan. Nah, harapannya ini juga menjadi konsen dari PPK dan penyedia juga, bahwa dengan harusnya selesainya pekerjaan itu di 30 November, paling tidak kan masih dimungkinkan lah pemberian kesempatan itu sampai 30 hari, sehingga tidak melewati tahun anggaran gitu, sehingga tidak diperumitkanlah lagi dengan proses-proses penganggaran di tahun berikutnya, harapannya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih insya Allah tidak ada yang sampai melebihi, kalaupun ada pemberian kesempatan itu pun tidak sampai melebihi dari tahun anggaran yang berjalan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ada sanksi pemotongan TPP ya, atas capaian kinerja organisasi. Dan ini bisa merubah mindset gitu kan dari semua pelaku pengadaan untuk lebih mempercepat dari proses pengadaan yang awalnya mungkin Januari, Februari, Maret, April itu hanya santai-santai saja, mungkin seperti itu kan, karena tiba-tiba di bulan akhir tiba-tiba baru memasukkan tender. Nah, ini kami berikan barrier pembatasan ini Bapak Ibu, itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan ketepatan RUP, itu kami berikan pemotongan 5% itu bagi kinerja organisasi gitu. Manakala Januari itu belum terumumkan 100%, maka kami akan memberikan pemotongan 5% dalam satu organisasi. Dan alhamdulillah setelah ini kita tetapkan, tidak ada yang melewati Januari untuk pengumuman RUP itu, dan 100% bisa diwujudkan gitu. Kemudian kalau penetapan pengelola pengadaan, kalau pengelola keuangan, ada PPK, PPTK, nah ini juga menjadi kunci. Tapi alhamdulillah kan dengan adanya Permendagri 84 itu kan juga tidak diperlukan ini, selama itu tidak diganti. Mungkin ini juga bisa direview kembali. Kemudian dari laporan keuangan, dari pengadaan langsung perencanaan. Jadi konsultan perencana itu harus tayang di kami itu paling lambat April. Apabila April itu ada satu saja yang belum ditayangkan oleh oleh PPK belum diajukan ke kami dan tayang di LPSC,
maka satu OPD akan mendapatkan pemotongan 3%. Dan itu akan berlanjut. Apabila selama itu juga tidak dilaksanakan, maka akan berlanjut itu loh. Nah, kecuali Bapak Ibu, kecuali mereka akan menyampaikan, OPD itu akan menyampaikan alasannya kenapa tidak ditayangkan ataukah dibatalkan kepada minimal sekretaris daerah gitu kan, harus mengetahui, dan mereka sekretaris desa akan memberikan disposisi kepada UKPBJ atau biasanya kepada BPKD untuk diminta pertimbangan gitu. Kalau memang itu ternyata tidak dipermasalahkan, ternyata dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya dimungkinkan. Nah, seperti pemutihan, jadi itu mereka baru tidak akan mendapatkan sanksi ya terkait dengan pemotongan TPP secara organisasi. Nah, terkait dengan seleksi perencanaan pun, karena seleksi perencanaan kan butuh waktu yang panjang, kami pun maksimal itu pun di bulan Maret itu Bapak Ibu. Maret itu harus ditayangkan, kalau konsultan yang pengadaan langsung kami pun di bulan April. Nah, kemudian untuk tender konstruksi itu semua harus tayang di kalau nggak salah di bulan Juni ya. Di bulan Juni itu harus tayang gitu kan. Manakala Juni itu lewat, walaupun satu saja, mereka berarti OPD itu akan mendapatkan pemotongan 5% itu kan di dalam apa namanya tambahan penghasilnya. Kemudian juga SPJ itu udah. Sebenarnya yang saya lihat bukan masalah tujuan kita adalah memotong TPP atau bukan itu. Bagaimana kita merubah bagaimana percepatan pengadaan ini bisa dilakukan, dan bagaimana juga ini alhamdulillah akhirnya juga merubah mindset dari pelaku pengadaan sehingga proses-proses ini bisa berjalan lebih baik gitu. Kalau dimungkinkan lagi kita juga akan bisa lebih memajukan menjadi proses itu akan menjadi lebih di awal seperti itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Di ketentuan di ASN pun sertifikasi juga kita wajibkan ini kepada pejabat administrator gitu. Jadi apa namanya harapannya pejabat administrator, kepala bagian ini kan sudah di level pelaksanaan, mereka kan pastinya harusnya paham terkait dengan pengadaan barang jasa, bagaimana proses pengadaan barang jasa. Nah, manakala yang bersangkutan tidak memiliki, maka mereka akan mendapatkan pemotongan TPP tadi, yang pemotongan TPP. Nah, dan juga ketentuan bahwa PPK ini adalah sesuai dengan bidang, PPTK sesuai bidang. Manakala ada PPTK atau bidang, kepala bidang yang tidak memiliki sertifikat, ini pun akan naik ke atas, dan ini pun akan berupaya, pengguna anggaran berupaya akan juga segera mendiklatkan supaya mensertifikasikan PPTK-nya atau kabitnya untuk segera bisa memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Nah, ini juga lebih efektif. Dan alhamdulillah kemarin beberapa yang tidak lulus pun juga berbondong-bondong untuk berdiskusi, mereview di UKPBJ, dan juga mengikuti tes di LKPP, dan alhamdulillah juga bisa lulus gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga akhirnya harus merubah mindset gitu. Jangan karena PPA-nya nggak paham, PPTK sebagai kabit yang nggak paham, mungkin Javungnya nggak paham, yang ditugaskan adalah yang memang apa namanya yang karena gara-gara memiliki sertifikat itu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang pastinya sangat mungkin sekali terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang pastinya gitu. Karena di Perpres 16 pun juga ada kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum ya kepada pelaku pengadaan. Nah, kami mencoba juga mengkombinasikan, karena juga ada ketentuan di Kemendagri ya kalau tidak salah, bahwa pelayanan itu hanya sampai dengan proses penyidikan gitu kan. Manakala yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa misalnya, nah itu tidak boleh ditanggung oleh pemerintah gitu. Makanya kami mencoba diskusi nih dengan dari Korpri di pemerintah Kota Kediri, bagaimana seandainya misalkan dapatlah dibentuk sebuah lembaga bantuan dan konsultasi bantuan hukum Korpri ini untuk ASN di pemerintah Kota Kediri gitu. Jadi di sini pelayanan hukum di sini terkait dengan fasilitasi jasa konsultasi hukum, macam-macam Bapak Ibu konsultasi di sini. Bisa terkait dengan perceraian, terkait dengan banyak hal, tidak mesti harus terkait dengan pengadaan barang jasa gitu. Kemudian fasilitasi jasa pendampingan hukum berupa layanan bantuan hukum, baik litigasi, aktivitas kegiatan proses bantuan hukum di peradilan, maupun fasilitasi dana bantuan hukum. Misal yang bersangkutan itu mengajukan dana bantuan hukum
karena pengacaranya atau tidak dari kami gitu, dari pemerintah Kota Kediri, maka dia dapat mengajukan dana bantuan hukum untuk memberikan pelayanan hukum tersebut. Gitu. Nah, pelayanan hukum ini untuk siapa saja, yang ini tidak untuk Korpri, anggota Korpri Kota Kediri yang aktif maupun yang purna tugas, Bapak Ibu. Jadi saat ini kita juga ada kepala bidang yang sudah purna juga mendapatkan masalah hukum, dan ini pun juga mendapatkan bantuan dari Korpri gitu kan. Jadi tidak hanya terbatas kepada PNS atau ASN yang aktif. Nah, kapan proses ini dilakukan ya pemberian bantuan hukum? Jadi kalau pemberian bantuan hukum ini kami pun manakala dimintai keterangan, diklarifikasi, kami pun sudah berkoordinasi dengan penasihat hukum, Bapak Ibu, yang disiapkan oleh Kedak dengan koordinasi dengan bagian hukum. Kalau masih kita ASN gitu kan, bukan purna, bukan yang ditetapkan tersangka, maka bantuan itu masih mendapatkan dari bagian hukum gitu. Manakala ini sudah purna yang bersangkutan, ya kan, sudah ditetapkan sebagai terdakwa, maka bantuan hukum itu akan beralih kepada LBH Korpri untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Nah, mungkin itu sih Pak Muji terkait dengan di pemerintah Kota Kediri. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan saran, masukan sebagai perbaikan untuk keadaan barang jasa di pemerintah kita, Pak. Masih. Oke, Pak Mukhlis. Ya, sebagian ini ada yang baru bergabung nih. Tadi ya, Pak, ganas sekali Pak, TPP dipotong itu gimana Pak? Bisa diulang lagi Pak? Kok bisa ada ide seganas itu gimana itu Pak? TPP organisasi yang TPP orang, kalau bisa diulang lagi supaya kita clear mau membantahnya nih. Ya, sebenarnya yang pastinya kan kita maunya kan output pekerjaan ini baik gitu Pak Muji ya. Dengan adanya reward, adanya TPP itu kan. Nah, itu juga pastinya akan berpengaruh dengan kinerja gitu kan. Kan kembali lagi sebenarnya Pak Muji, bukan masalah TPP-nya Pak Muji, bukan masalah besarannya. Bagaimana sebenarnya kita merubah mindset gitu. Mindset dari pelaku pengadaan di pemerintah Kota Kediri, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan itu kan sesuai dengan yang malu Pak Muji. Mindset di sini adalah merubah malu gitu. Kemarin saya juga sempat ketemu nih, padahal 4 tahun lagi mau pensiun nih yang bersangkutan sebagai kepala bidang gitu. Loh, sampai 5 kali nih, 5 kali ujian ke LKPP baru lulus deh, yang kelima ini tadi kan. Nah, saya tanya kenapa saya malu, Mas. Nah, sekarang ini sudah budaya malu gitu kan, manakala sudah disampaikan di sana bahwa administrator wajib memiliki sertifikat gitu loh. Gitu. Nah, ini ternyata juga jadi Bapak Ibu, pengurangan TPP ini sebenarnya bukan dalam rangka mendapatkan pendapatan gitu kan dari TPP, bukan. Bagaimana juga kita sebenarnya mencoba untuk mindset karena apa? Misal ya OPD. Nah, kepala OPD-nya kan pasti tepat waktu ditayangkan gitu. Nah, ini ada apa ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak sekaku itu ya di awal tahun ini gitu kan. Jadi misal kami akan mengingatkan gitu kan, misal pengadaan langsung ada keterlambatan gitu kan, tapi kami berikan 2 hari, bisa nggak disampaikan misalnya ke kami. Nah, seperti itu intinya mindset itu akan berubah gitu kan. Mereka bukan lagi ogah-ogahan, entarlah, nantilah gitu loh kan. Bukan saling menunggu, tetapi jadwal ini. Nah, Bapak Ibu, siapa yang menetapkan OPD ini diberikan sanksi? Ini UKPBJ gitu. Karena UKPBJ yang punya data terkait dengan RUP. Kami punya data gitu loh. Itu tadi kami akan mengumpulkan. Karena apa? RUP itu tidak semua anggaran kan kami akan meminta kepada OPD untuk menyampaikan anggaran belanja modalnya, belanja pengadaan barang jasanya itu berapa saja, dan kami cross check nih dengan data di BPKAD gitu kan. Nah, itu sebagai dasar kami punya
sistem sendiri yang bisa melihat apa namanya ini sudah 100% kami bandingkan dengan yang diumumkan gitu. Nah, ini. Nah, terus terkait dengan proses-proses tender ini kita sepakati Bapak Ibu di asistensi sirup kita sepakati. Ini mau ditayangkan kapan? Kalau lewat 6 misal pengadaan tendernya melewati nggak bisa, harus sebelumnya ini harus ditayangkan. Walaupun itu mungkin pelaksanaan 3 bulan, itu harus bulan ke-6 harus tayang. Jadi bukan masalah kekejaman di dalam memotong TPP gitu. Mungkin di sini ada Mas Dedi dari PUPR. Seakan-akan sasarannya adalah PUPR gitu. Jadi bukan gitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan semuanya sesuai. Alhamdulillah saya lihat sesuai dengan apa namanya. Saya hanya memotong beberapa kali, misalnya Bapak Ibu. Kita sudah sampaikan pengadaan langsung melalui non tender, tapi mereka ngotot gitu kan. Karena misal ada di waktu itu di rumah mohon maaf di BLUD kami itu ada yang non tender dia jalankan saja lewat biasa saja, tidak mau sistem. Kami tidak akui itu gitu loh. Jadi mereka akan tetap kami potong gitu, kecuali kalau mereka sudah menyampaikan ke Sekda kenapa alasannya, nah itu baru diputihkan. Jadi bagaimana kita merubah mindset itu Bapak. Gitu sih Pak Muji. Bukan hanya kejam memotong gitu. Pak Muji. Halo, perwakonya ada berapa ini? Sebenarnya ada kalau berapa perwako? Ada satu saja sih, cuma ada beberapa perubahan, dan perubahan itu kan mengikuti regulasi, bukan. Oke, ya perwakonya bisa dibagi nih Pak ya. Oh boleh Pak, ada di JDH LKPP, JDH Kota Kediri gitu Pak. JDH Kota Kediri itu ada Pak, bisa di download di sana gitu. Jadi ada beberapa perubahan memang kita sesuaikan dengan regulasi, dan tidak pedoman itu hanya untuk tahun seperti Permendagri gitu Pak ya, Permendagri 84 untuk 2023 enggak ya, kita apa namanya perubahan-perubahan itu kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada, atau mungkin di masa perjalanan ternyata memang ada yang tidak mungkin kita harus ini kita sesuaikan, ya kita sesuaikan, kayak gitu sih Pak Muji. Oke Pak, perwakonya nanti dibagi, dan absennya Pak ini tunggu nih, absensi. Siap Pak, siap. Oke Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, silakan. Silakan Resen. Ada yang resen, tadi menyebut pisaunya Pak Mukhlis tajam sekali, tapi kalau suruh resen nggak mau, ini gimana ini? Gak apa-apa Bapak Ibu, silakan, kita namanya diskusi Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan hasil diskusi ini dari Bapak Ibu semua di sini kan juga bisa apa namanya bisa kami adopsi juga gitu kan, menjadi perbaikan untuk kami ke depan juga kita bersama gitu kan. Sebenarnya seperti yang kita sampaikan tadi, misal kayak di apa semua sekarang bergeser menjadi toko daring. Apakah karena apa? Kami sudah komitmen sejak 2019 bahwa proses semua pengadaan barang jasa melalui UKBBJ gitu. Nah, tetapi kan kembali lagi ada hal-hal yang kalau dulu memang akhirnya kita putuskan ada di Perlem, sebenarnya Perlem 12 juga masih ada ya, terkait dengan pembelian langsung. Di situ masih ada dimungkinkan 50 juta itu dilakukan oleh PPK gitu kan. Maka kami waktu itu masih membolehkan PPK itu melakukan transaksi gitu kan. Nah, sekarang ini kan semuanya harus kita geser menjadi sistem online gitu, secara online. Kalau dulu kan masih offline, masih dimungkinkan gitu kan. Kalau online, nah ini siapa yang harus melakukan gitu. Kalau hal-hal yang kecil aja semuanya harus di UKBBJ. Nah ini juga ada problem, ada mungkin kebutuhan yang mendesak, lambat. Nah ini juga menjadi perlu diatur di dalam apa namanya peraturan gitu kan, sehingga bisa menjadi pemahaman yang sama gitu kan untuk pelaku pengadaan di lapangan gitu. Kayak gitu sih Pak. Ada yang bertanya nih Pak Mukhlis, reward-nya apa nih reward? Tadi kan hukuman terus nih. Reward pengelola pengadaan. Ya, reward-nya ya. Sebenarnya apa namanya reward itu kan sebenarnya kan kinerja gitu kan. Nanti kan pasti kinerja akan menjadi lebih baik gitu kan. Nah, nanti kan mungkin dari pimpinan ya kan. Itu kan bisa menilai gitu kan. Oh, ini apa namanya
bawahan saya kinerjanya bagus, misalnya kan seperti itu, gitu kan. Bisa mungkin naik dari jabatan, nah itu kan yang sangat mungkin sekali. Kalau ribet ya yang pastinya kan ya mungkin itu saja sih Pak Muji. Tapi kalau TPP kan sudah diatur secara, tapi ketentuan terkait dengan tidak memiliki sertifikat itu dimungkinkan juga dipertimbangkan Pak Muji jabatannya. Bisa saja kemungkinan kalau saya lihat dari situ kalau memang tidak bisa memenuhi terkait dengan sertifikasi barang jasa, administrator itu bisa saja diturunkan. Mungkin bisa seperti itu gitu. Karena itu akan menjadi pertimbangan gitu kan. Apabila yang bersangkutan sudah berkali-kali tidak bisa memiliki sertifikat. Nah, ini kan jadi problem. Apakah yang bersangkutan kompeten untuk menduduki jabatan tersebut? Kayak gitu sih, Pak. Ini ada Pak Ini Wira ada, nih. ya Pak Wira, silakan Pak Wira menyampaikan. Silakan Pak Wira, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat sore, Pak Muklis. Sore, Pak Wira, siap. Mau nanya aja, di PP Kediri itu kami ini kan ceritanya itu ada kerjasama dengan media massa itu, Pak Muklis. Apakah di PP Kediri itu sudah melakukan secara e-katalog, Pak? Di sini rekan-rekan di sini banyak yang keberatan, Pak, kalau diarahkan ke katalog, Pak. Ya, jadi mau nanya aja, Pak, nilai positifnya apa, Pak? Jadi bisa kami terangkan sama rekan-rekan media di sini, Pak. Terima kasih, itu aja, Pak. Assalamualaikum. Ya, kami kalau di katalog itu condongnya ke toko daring, Mas. Jadi kami di toko daring, kami kan menggunakan MBIS gitu. Jadi media kami hotel pun kami masukkan ke toko daring gitu. Jadi kenapa? Di situ kan sudah jelas ada mungkin standar itu kan, harga jadi sudah jelas gitu kan, semua kan bisa melihat. Nah, ini salah satu terus SPJ-nya kan cukup satu lembar saja gitu kan. Satu lembar saja SPJ itu kan sudah bisa diterima oleh keuangan gitu, yang dikeluarkan oleh sistem gitu kan sebagai pertanggungjawabannya. Jadi sebenarnya kan lebih mudah seperti itu gitu. Jadi itu juga memudahkan proses gitu. Jadi tinggal kami kalau yang tidak di katalog, memang saat ini kami lebih banyak ke konsen ke toko daring, Mas Wira. Jadi kami transaksi mungkin sudah hampir 25 M-an lah yang sudah berjalan melalui toko daring itu gitu kan. Jadi seperti media ya kan itu kami masukkan. Jadi kecuali hal-hal yang tidak memungkinkan untuk masuk ke toko daring, itu transaksi di kami. Misal Pak, kita servis ke Auto 2000, mau nggak Auto 2000 dimungkinkan masuk ke toko daring? Nggak memungkinkan, Pak, ya sudah, nggak usah gitu. Tetapi kalau manakala itu masih bisa dimasukkan ke toko daring di standar, ya semua harus masuk ke toko daring, prosesnya harus melalui toko daring. Nah, seperti itu. Tapi dengan SPJ itu juga sangat mudah sekali gitu kan, tinggal klik saja gitu kan. SPJ-nya juga sudah melalui sistem di print, itu saja, Mas. Jadi akan lebih memudahkan dari sisi itu. Kalau dari harga kan pasti ada standar kan ya, dari mungkin dari Humas atau dari mana kan punya standar harga. Itu sih, Mas. Jadi media-media lokal udah di toko daring, Pak, ya? Sudah ada di toko daring. Pokoknya semua pengadaan selama yang PPK atau PPK-nya itu tidak mengatakan ini nggak mungkin dilakukan dengan toko daring, semua harus lewat toko daring. Sudah itu, makanya kami melonjak itu proses toko daring kami tinggi gitu trafficnya itu dibandingkan dengan yang di katalog ya gitu. Mungkin katalog ini ke depan mungkin kami lagi diskusi dengan PU terkait dengan aspal, dengan outsourcing itu nanti baru melalui katalog gitu. Tapi untuk yang toko daring semuanya, hotel pun walaupun pengadaan dikecualikan paket meetingnya kami suruh memasukkan ke toko daring gitu. Jadi waktu itu hotel nggak mau, saya telepon saja. Kalau hotel nggak mau membuat paket meeting di toko daring, kami tidak bekerjasama dengan hotel, kami adakan di balai kota saja gitu. Nah, semuanya bisa masuk ke toko daring gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu juga harus ditekankan kepada penyedia. Kami nggak akan mau berproses dengan Anda. Dan semua pasti tidak akan mau, karena apa? Pejabat pengadaannya dari kita semuanya gitu. Seperti itu sih, Mas Wira. Ya. Terima kasih, Pak Muklis. Ya, Mas Wira. Ini gimana sih biasanya OLP yang diancam, sekarang OLP yang mengancam. Ini gimana nih? Nah, harus seperti itu Pak Boji, karena saya proses pengadaan yang paling cepat
itu adalah perubahannya adalah dari UKPBJ, Pak. Itu tidak bisa kita pungkiri. Baru. Dari Bapak. Dari teman-teman keuangan, dari teman-teman ini regulasi yang paling cepat untuk memahami tentang pengadaan barang jasa itu dari teman-teman UKPBJ gitu. Kalau mau cepat mengadakan perubahan-perubahan itu ya dari UKPBJ gitu. Jadi harus ke keuangan, harus berdiskusi dengan teman-teman inspektorat. Nah, itu sekarang ini kalau keuangan biasanya sih dikit-dikit ya tanya dulu dah ke UKPBJ ya gitu. Nah, kalau dulu kalau nggak ngikut keuangan maka tidak cair. Nah, itu sudah lama Pak Muji itu gitu loh. Jadi UKPBJ harus kuat itu kan di situ Pak Muji. Yang maha kuasa bukan keuangan lagi nih berarti ya. Bukan, Pak. UKPBJ yang kuasa nih. Oke, ada yang lagi yang bertanya yang lain? Di chatting nih ada yang bertanya nih, apa ini? Ya Pak Muji. Pengembalian dokumen PBJ yang melebihi jadwal. Oh, mungkin melebihi November tadi ya. Apakah Ya. direview terlebih dahulu ataukah Ya. dihadapkan dengan peraturan tadi, Purwako? Di review Pak, silakan diajukan, nggak masalah. Itu menjadi silakan diajukan kami. Tetapi manakala di saat review itu setelah kita hitung, kita sepakati jangka waktu proses pemilihannya sampai pelaksanaannya kok melewati 30 November kita kembalikan. Kita kembalikan Pak. Pokoknya ya silakan nanti kalau mau direview, dikaji lagi, silakan gitu loh. Tapi itu kami kembalikan, tidak akan kami proses Pak Muji, seperti itu. Pasti itu. Silakan ditanyakan ke Mas Dedi ini. Mas Dedi ada nih Pak Muji. Dari PUPR. Karena waktu itu kenapa di akhir tahun Pak Wali itu marah-marah Pak. Kenapa selalu ada permasalahan di akhir tahun, kondisi hujan, pekerjaan malah nggak selesai-selesai, ya kan? Nah ini jadi problem gitu. Nah coba kita tarik dan mudah-mudahan nanti kalau bisa kita tarik ya kita tarik lebih awal lagi di depan Pak Muji. Nah ini juga kita lagi rumuskan. Seharusnya bukan 30 November, 30 November itu mungkin bisa ditambah 14 hari misalnya untuk proses jaminan, proses rapat persiapan itu bisa 15 November harusnya selesai dari proses pemilihan itu perhitungannya Pak Muji. Saya kemarin sudah instruksikan dengan teman-teman UKPBJ nih di Pokja. Jadi kita nggak boleh koleksi alasan, Pak. Aturan membolehkan Tidak boleh, Pak. banyak Kami hujan dan kembalikan. lain-lain. Tidak ada alasan Pak. Kami kembalikan. Karena Padahal Pak Irwan udah punya koleksi alasan, Pak. Ya, lebih baik tahun depan saja lah kalau mau diproses kalau melewati November itu. Tapi itu juga diuntungkan dengan regulasi tadi Pak Muji bahwa proses-proses itu harusnya di bulan 6 harus sudah tayang. Ya kan? Nah, sebenarnya keluar dulu terkait dengan pedum ini tadi harus November berakhir. Nah, kemudian untuk percepatan kami filter secara itu tadi lebih awal gitu masuk. Itu ada Mas Dedi itu. Kalau mau juga bisa bergabung. Pak Osoyo, Roger termasuk, silakan. Osoyo, tampil. Silakan Pak Osoyo. Siap Pak, siap Suhu. Kebetulan ini Prof. Mulkis barusan menyampaikan kok, barusan ada yang tanya terkait dengan pembayaran dengan menggunakan garansi bank. Sementara di satu sisi ada edaran garansi bank pembayaran dilakukan sih, Pak. Karena itu tadi jaminan pembayaran ya, garansi bank ya. Untuk jika pembayaran di akhir ya. Iya, di akhir. Kami tidak berlakukan karena dari keuangan setelah saya diskusikan mereka bisa membayar sampai dengan di akhir sampai akhir detik-detik akhir penghujung tahun gitu loh. Ternyata. Ya, jadi intinya gitu, Prof. Nah, terus ini, Prof. Di satu sisi, jadi pekerjaan itu dipastikan tidak akan mungkin selesai di akhir tahun. Terus ada edaran Bupati yang mengatakan bahwa pembayaran yang melewati taruhlah tanggal 17 Desember harus menggunakan garansi bank. Tapi untuk pekerjaan yang tidak selesai dengan akhir tahun tetap harus di-cut, tidak ada pemberian kesempatan yang 50 hari. Itu akhirnya gimana, Prof? Mohon petunjuk, Prof. Ya boleh saja gitu loh. Kan itu kan kebijakan gitu. Sah-sah saja ya. Seperti di tempat saya gitu kan. Kebijakan sudah dinyatakan dari awal. Pemberian kesempatan diperbolehkan, tidak boleh lebih dari 50 hari gitu.
dan tidak boleh melewati tahun anggaran. Karena apa? Karena sudah kita sampaikan, terakhir pekerjaan harusnya di November, 30 November. Kalaupun ada pemberian kesempatan, itu pun harusnya sampai 31 Desember lah misalnya, seperti itu, ya kan? Ya. Nah, Ya. itu juga ada ini pembangunan. Dia meminta, ini Mas Dedi sebagai tim teknisnya, dia meminta dua minggu gitu untuk pemberian kesempatan gitu. Kan masih mungkin. Karena apa? Berakhir kontraknya ternyata 6 Desember gitu kan. Nah, 6 Desember ke 2 minggu kan masih dimungkinkan di bulan Desember gitu. Jadi kenapa hal-hal seperti itu kami tekankan itu kan supaya tidak terlalu ribet lah untuk terkait dengan pembayaran di tahun berikutnya, hal seperti itu. Tapi itu diperbolehkan kan secara regulasi. Tapi kalau kebijakan di daerah mau membuat kebijakan tersendiri ya silakan, dan itu juga disampaikan kepada karena teman-teman di OPD gitu kan sebagai kebijakan supaya satu penyedia, misal ya ini di kami pun juga tidak ada uang muka. Dan itu kami sampaikan di saat tendernya kepada penyedia, ini tidak ada uang muka. Gitu. Jadi Anda yang ini juga harus paling nggak memiliki dana lah untuk itu. Atau memang ya jangan dipinjamkan bendera, karena khawatir kita itu dipinjamkan bendera, uangnya untuk bayar pinjam bendera kan gitu. Dijual ya. Sobek kan semuanya. Jadi intinya seperti itu. Nah, itu pun kami masih menemui Bapak Ibu tanpa uang muka. Akhirnya ketahuannya apa? Penyedia nggak punya duit. Ternyata yang mengerjakan apa? Tetap pinjam bendera gitu loh. Makanya ini lagi kita cari solusi-solusi bagaimana supaya penyedia tidak pinjam bendera gitu. Misalnya kemarin juga kita diskusi bagaimana di penekanan atau dimasukkan dalam kontrak kalau terjadi peminjaman bendera tidak dikerjakan, bahwa pelaksanaan pengadaan ini kami kerjakan sendiri. Apabila kemudian hari ini adalah dikerjakan orang lain atau pinjamkan bendera ke orang lain, maka akan dituntut pidana. Dan itu ketakutan itu kan ya harus disampaikan. Karena apa? Ada banyak resiko. Ya mohon maaf gitu. ULP itu ditanya itu sama teman sebelah gitu. Sebenarnya ULP ada apa dengan kami? 2 tahun berturut-turut kenapa penyediaannya nggak bagus gitu. Nah ini kan jadi problem gitu. Jadi hal-hal seperti itu coba nanti ke depannya juga kita tuangkan hal-hal itu ke dalam saat evaluasi gitu kan. Kita sampaikan gitu penekanan apa yang harus kebenaran ya kan, itu kita sampaikan lagi gitu. Itu kan karena karena kita sering diskusi klarifikasi dengan teman-teman APH, terus kemudian teman-teman kemarin juga memberikan persaksian di Tipikor. Hal seperti itu yang harusnya kami rangkum gitu loh. Walaupun hal-hal itu sebenarnya sudah ada di dokumen pemilihan, fakta integritas macam-macam, tapi kami harus memberikan penekanan kepada penyedia gitu loh, terkait dengan kesungguhan dia di dalam melaksanakan, kebenaran administrasi, kualifikasinya. Ini kami harus tuangkan lagi ke dalam dokumen gitu. Ya kan? Karena kita juga harus mengingatkan penyedia, ini loh janji kamu gitu. Nah, itu nanti di sisi pelaksanaan juga kami akan tekankan bahwa ini dilaksanakan sendirinya, karena kan rata-rata usaha kecil ya di itu. Jadi meminimalisir hal-hal permasalahan-permasalahan yang muncul itu tadi gitu loh, Pak. Gitu sih. Tapi kalau terkait dengan Bank Garansi kan dimungkinkan ya, di Permendagri 77 kan juga ada tuh jaminan pembayaran terkait dengan Bank Garansi. Silakan diatur Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu itu ternyata pembayaran terakhir itu adalah misal 10 Desember gitu. Bagaimana jika pekerjaan itu berakhir di tanggal 20 Desember atau tanggal 30 Desember? Ya silakan dengan menggunakan jaminan pembayaran atau Bank Garansi. Kemarin juga disampaikan bahwa jaminan pembayaran Bank Garansi itu kan tidak memungkinkan untuk melewati tahun anggaran gitu loh. Misalnya ini diberikan kesempatan tuh sampai melewati tahun anggaran sampai tanggal 20 misalnya Januari. Bagaimana jika diberikan jaminan pembayaran terus nanti dihitung juga yang terkait dengan pemberiannya gitu. Nah ini kan tidak dimungkinkan. Kemarin kan disampaikan bahwa jaminan pembayaran Bank Garansi itu kan sampai di tahun yang sama kan, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu di proses pengadaannya itu misal pembayarannya sebelum tidak sampai dengan akhir, ya gunakan jaminan pembayaran untuk selisih dari proses progres yang belum dilaksanakan itu dengan jaminan pembayaran. Nah itu boleh-boleh saja Pak. Di Permendagri 77 diatur Pak terkait dengan ketentuan jaminan pembayaran, tetapi bagaimana tentang jaminan pembayaran itu tidak diatur. Tapi diperbolehkannya jaminan pembayaran itu juga diatur kayak gitu. Kayak gitu sih. Di Permendagri 77 kalau tidak salah. Siap. Terima kasih, Prof. Siap. Wah, ini menuju keras dan cadas ini. Sehingga orang lain lunak pada kita. Kalau kita lunak, orang lain keras pada kita. Oke, lanjut kepada Bu siapa tuh? Wini ya. Silakan Bu Wini bertanya. Bu Wini. Ya, itu ada pertanyaannya, obrolannya ya. E-Progressing melalui toko daring dengan nilai 50 juta oleh BPK.
Berarti ada tugas tambahan PPTK dong. Bagaimana nih di Purwakonya Pak Mulis? Ya, sebenarnya Ada tambahan honor lagi nggak? Tambahan TPP? Sebenarnya PPTK di sini kan dalam rangka membantu PPK. Yang pastinya kalau PPTK tersebut tidak menjadi PPK, gitu kan, berarti PPTK tersebut adalah apa namanya PA itu yang menugaskan, gitu kan, menugaskan untuk melaksanakan proses. Sebenarnya ini kami mencoba pendekatan dari sisi pembelian langsung ini, Bapak Ibu. Dan juga ada di Permendagri 77 bahwa PPTK itu boleh melakukan pembelian langsung, membayar, mendapatkan apa namanya bukti bayar melalui UPGU, kan itu ada di Permendagri 77 sebenarnya. Diatur itu gitu loh. Jadi PPTK dimungkinkan untuk melakukan transaksi gitu loh dengan UPGU itu. Coba dilihat itu. Nah, sebenarnya kami mencoba sementara itu untuk pendekatan toko daring itu dari pendekatan sisi pembelian langsung gitu kan. Mencoba dari situ. Karena apa? Karena tidak mungkin semuanya harus dilakukan oleh PP gitu loh. Oleh pejabat ini juga lagi kita banyak diskusikan gitu kan dengan teman-teman. Jangan sampai kita berkomitmen semua proses oleh Javung PBJ, tetapi koordinasi dengan OPD, manakala OPD membutuhkan yang segera, misal makan minum ATK itu menghambat, malah nanti apa namanya menghambat dari OPD, malah kita yang akan nantinya dianggap tidak mampu untuk melaksanakan itu gitu. Makanya kami mencoba, karena apa? Juga di ketentuan toko daring kan boleh juga PPK pejabat pengadaan juga menugaskan gitu kan, menugaskan staf pendukung untuk melaksanakan proses pembelian. Nah, ini juga kita coba rangkum di situ gitu. Jadi manakala itu PPTK yang ditugaskan gitu, maka PA yang harus menugaskan gitu loh. Yang bersangkutan untuk memproses yang sampai dari 5 juta. Manakala staf pendukung yang ditugaskan, maka cukup PPK yang menugaskan. Jadi itu menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Menjadi tanggung jawab PA, menjadi tanggung jawabnya PPK. Nah, gitu kan. Jadi kami mencoba ada dari sisi pendekatan mungkin dari pembelian langsung, atau dari Permendagri juga ada di Permendagri 77 terkait dengan PPTK itu boleh melakukan transaksi sampai dengan UPGU kan seperti itu kalau tidak salah. Gitu sih Bu Vini, Pak Muji. Ada lagi nih dari Bu Sri Wahyuni mengenai RUP ini, apakah ada review PPK? Atau lebih jelasnya silakan Bu Wahyuni, apa yang dimaksud ini sebenarnya? Oh, maksudnya berita acara review buat PPK. Kalau bisa ada share, minta share semua nih. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau RUP itu sebenarnya kami semua pejabat fungsional yang ada di UKPBJ, kami tugaskan selain pejabat pengadaan juga melakukan pendampingan kepada OPD gitu. Minimal clearing host kepada OPD yang bersangkutan gitu. Manakala itu tidak bisa diselesaikan di tingkatan pejabat pengadaan sebagai pendamping dan OPD itu, maka itu akan naik ke apa namanya UKPBJ, dan kami akan mengundang beberapa. Ini kami sering melakukan, kami tidak sendiri gitu. Nah, terkait dengan RUP, pejabat pengadaan sebagai pendamping itu juga melakukan asistensi gitu, asistensi RUP. Nah, dari situ kalau data itu kami dapatkan pengadaan langsungnya, tendernya berapa, ya kan? Nah, itu kami lakukan di situ. Kami lakukan asistensi. Yang terpenting diumumkan dulu, baru kami lakukan pembenaran, kami koreksi, gitu. Seperti itu sih, Bu. Kami lakukan review, asistensi terkait dengan pengumuman RUP itu. Jadi biarkan diumumkan dulu 100%, gitu. Nah, baru pada saat itu data itu pejabat pengadaan atau pendamping itu kan baru bisa melihat mana saja yang biasanya swaklola atau pengadaan langsung. Kadang pengadaan langsung salah menjadi penunjukan langsung. Nah, ini dilakukan review. Dari data itulah nanti semua pendamping itu akan mempunyai data, dan itu menjadi bank data kita terkait dengan sanksi-sanksi tadi apabila misal pengadaan langsung ini melewat apa namanya perencanaan seleksi ini dilakukan di bulan Maret, ya kami tarik ini harus di bulan Februari maksimal. Nah, seperti itu asistensi itu kami lakukan oleh pendamping, kami jalankan kayak gitu. Pak Mulis, Purwako ini apakah dikonsultasikan ke provinsi atau mungkin juga dikonsultasikan pada LKPP? Ini Pak Willy ini, silakan ditanggapi Pak. LKPP tidak, yang pastinya tidak gitu. Yang pastinya tidak, kami mencoba apa namanya mencoba untuk membangun bahwa tidak semuanya proses itu sekaku itu, tetapi kami bangun sebuah regulasi yang mana ini menjadi ketetapan bersama, jangan harus dijalankan bersama, gitu kan, seperti itu Pak Muji.
Kami makanya itu pendampingan sebagai UKPBJ kami pun hadirkan sejak menyusun penganggaran, perencanaan, persiapan. Dan setiap tahun pun pendamping kami rolling Pak Muji untuk memitigasi resiko itu tadi gitu kan. Jadi ada pendamping UKPBJ di sana. Misal kalau dinas PU, karena di sana banyak paket kami berikan 4 orang. Ada beberapa dinas yang pengadaannya kira tidak terlalu banyak gitu ya. Kami bisa pendamping Javung PBJ ini bisa mendampingi 4 OPD atau 3 OPD, itu bisa juga hal seperti itu gitu. Nah, kalau terkait dengan apakah dikonsultasikan ke provinsi, biasanya Perwali kan saat ini kan harusnya dikonsultasikan, tapi itu menjadi tugasnya bagian hukum Pak Muji. Pak Willy, sudah cukup atau ada mau tampil bertanya langsung? Kalau nggak ada ke ini, siapa ini? Ini Pak Sarial ini. Silakan Pak Sarial dari mana nih? Pemprov ya atau Kota Surabaya? Silakan. Provinsi nih Pak Sarial. Dari Kota Surabaya, Pak. Wih. Saya kira Pak Sarial ini. Izin, siap. Siap. Izin Pak, terkait katalog Pak. Jadi beberapa waktu kemarin kami menemui kasus. Jadi setiap hari kecuali hari Minggu kami mengadakan memberi ruang kepada seluruh penyedia atau calon penyedia yang mau masuk ke katalog. Jadi kami buka semacam konsultasi Pak. Kalau bahasa kami among tamu. Nah, yang bikin kami menggelitik adalah salah satu dari among tamu itu justru bukan konsultasi mengenai dirinya, tapi dia melaporkan bahwa ada badan usaha yang di dalam katalog itu melakukan hal yang tidak sesuai. Contohnya ini kasusnya kemarin itu, ternyata kedua badan usaha ini sama-sama penyedia di etalase yang khusus sifatnya. Pemainnya ada 2 Pak sementara. Jadi kemarin kami akhirnya memutuskan bertanya tentang Bapak kasusnya apa. Jadi beliau cuma kena freeze gitu aja, terus kita cek, kita usulkan untuk di-unfreeze. Sedangkan untuk kasus dia melaporkan kompetitor yang lain, ini kami buatkan semacam berita acara Pak, batasnya masih kami konsultasikan. Saya mohon arahan dari Pak Muklis, dalam konteks seperti ini, kami harus bagaimana? Artinya kami konfirmasi ke banyak pihak terkait bahwa barangnya dia itu impor tapi dilabeli PDN atau di tagging PDN atau TKDN. Demikian Pak. Ya, makasih Pak Mas Sarial. Salam kenal nih. Siap. Jadi saat ini memang disampaikan Mas Irwan Iskandar itu juga teman-teman auditor itu juga sekarang lagi terkait dengan katalog nih Mas. Katalog, toko daring, mereka juga lagi konsen ke area itu. Kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman di KPBJ Malang. Mereka saat ini lagi di audit rata-rata terkait dengan itu tadi. Sejauh mana pelaksanaan penggunaan di e-purchasing, toko daring, katalog itu tadi. Dan sejauh mana proses pelaksanaan prosesnya. Dan sejauh mana monitoring evaluasi sudah dilakukan atau belum. Nah ini. Jadi saya hal-hal yang mungkin saja terjadi gitu loh, yang ada di Mas Sarial tadi gitu loh kan. Jadi kami karena sekarang ini katalog tidak sama dengan yang konsep yang dulu gitu kan, regulasi yang sekarang ini, maka kami juga harus melakukan mitigasi resiko Mas. Gitu. Misal terkait dengan pengadaan ini tadi kita rumuskan. Misal kalau terkait dengan toko daring, oke. Kalau toko daring kita bisa, ini Januari nanti akan saya kumpulkan, mereka harus menandatangani fakta komitmen bahwa penyedia adalah penyedia yang memiliki usaha yang benar dan dia harus menawarkan harga yang wajar. Nah ini juga harus nanti kami mintakan ke mereka gitu. Nah bagaimana juga dengan katalog gitu. Kalau katalog kan juga dimungkinkan sekarang kan tanda tangan kontrak gitu kan. Jadi atau mungkin kita sasar yang mana gitu. Jadi kan kita tidak memungkinkan memverifikasi semuanya gitu. Jadi kembali lagi pernyataan komitmen itu harus kita minta gitu loh, terkait dengan kebenaran izin usaha yang mereka ada. Kemudian terkait dengan kewajaran harga gitu loh. Manakala itu tidak sesuai, maka
mendapatkan mungkin sanksi hukum, manakala harga itu tidak wajar, maka mereka siap mengembalikan. Hal-hal itu harus kita tuangkan. Ini tadi juga kami memitigasi resiko hal-hal seperti itu gitu loh. Karena nah, terus kemudian Mas, jangan lupa lakukan monitoring evaluasi. Secara sampling lah paling tidak kepada siapa? Kepada toko yang di katalog, penyedia, atau yang pernah bertransaksi, ataupun yang di toko daring. Dan ini kami sarankan karena teman-teman di auditor sekarang ini itu Mas posisinya. Sejauh mana Anda memverifikasi? Nah, padahal verifikasi nggak kita lakukan, ya kan? Terus sejauh mana Anda melakukan monitoring terkait dengan kegiatan itu gitu. Nah, apakah ini sudah kita lakukan? Nah, ini menjadi konsen kita. Mungkin tidak tidak semuanya mungkin, tapi hal-hal itu tetap harus kita lakukan, Mas. Mitigasi resiko paling tidak kalau kita memberikan fakta komitmen itu kepada penyedia, ya kan, minimal kan mereka juga akan merasa, oh saya juga harus sesuai dengan ketentuan dan saya juga harus wajar pemberian harganya, kan. Mungkin seperti itu sih Mas Aryal yang bisa dilakukan sih kalau menurut saya gitu. Berikutnya dari Pak Irwan, Pak. Kalau RUP rencananya akan ditenderkan di April ya, tapi ternyata pelaksananya di Juli. Itu gimana? Ada sanksinya nggak itu pengalaman di Kota Kediri? Atau Pak Irwan silakan tampil. Gimana Pak Irwan? Ini Prof, jadi di RUP itu rencana pengadaan, mereka kan menuangkan proses pemilihannya itu nanti di bulan Maret. Akan tetapi ternyata realisasinya mereka di bulan Juni. Nah, itu apakah dikasih sanksi itu gimana, Prof? Enggak, kalau itu enggak ada problem buat kita gitu. Selama ketentuannya tadi yang kita sampaikan, tender itu paling lama di bulan 6. Misal mereka maunya di bulan Maret gitu, ternyata baru diproses tender itu di bulan 6. Nah, proses 6 itu baru di bulan ke-7 lah. Apabila ada satu saja yang tidak berproses, maka akan kena sanksi. Gitu. Jadi tidak boleh proses tender itu melewati bulan 6. Jadi time-nya itu waktunya masih masuk perpiasa. Ya, masih masuk di bulan 6. Walaupun di RUP-nya dia bulan Maret, hitungannya bulan Maret gitu ya. Iya, masih masuk gitu. Makanya apabila di RUP mereka itu di bulan 7 ya tolong digeser sampai bulan 6. Misal kalau bulan 5 misalnya ternyata baru di bulan 6 ya bulan 6 gitu, nggak apa-apa gitu. Karena kebanyakan kami ketemu gitu, Prof. Di RUP bulan 3, ternyata diwajibkannya bulan 6, bulan 5. Kalau seperti harus itu juga nanti makan waktu 2-3 bulan, Prof. Iya, makanya itu jadi pertimbangan. Nanti kalau mungkin kan kita dalam arti kebijakan merubah mindset dari teman-teman supaya percepatan lebih di awal, bisa saja regulasi itu akan bergeser lagi gitu. Kita tetapkan bulan ke-5 misalnya, kan bisa saja gitu loh Mas Irwan. Selama nanti sudah berjalan yang baik, nah nanti bulan ke-5, bulan ke-4 harusnya bulan ke-4 tender itu harus sudah selesai semua. Nah ini kita kebijakan kita atur aja gitu, kita sepakati. Gitu sih Mas. Jangan kejam-kejam lah kata Pak Muji. Halo Bu Sri, kangen saya lihatnya. Tapi kan terkait sanksi, Prof. Kalau terkait sanksi kan nggak apa-apa diberikan sanksi, Prof. Nggak apa-apa. Dan itu kita perlakukan. Kita kan yang punya data. Dan kita sepakati dari awal bahwa paket Anda ini, ya kan, kita sampaikan, kalau ada koreksi, ya sudah. Selama itu ada, misal nggak dimasukkan gitu misalnya. Terus bulan ke-7 mau kita tender, ya nggak kita tender dong. Iya. Makanya kan sanksinya itu mungkin kita ini kan sanksinya kan, Prof. Sanksinya dia komitmen dia untuk melaksanakan. Sanksi sangat minim sekali, Bang. Tujuan kita bukan memberikan sanksi, tapi tujuan kita adalah membuat percepatan dalam proses pengadaan. Dengan seperti itu, kita kan menyampaikan laporan tuh kepada pimpinan. Pasti saya telepon, Pak PA, ini paket ini yang belum masuk. Mereka akan pasti di akhir bulan. Dan RUP kan sangat mungkin berubah nih, Mang Irwan. Dirubah sama OPD. Nah, LPSE pun 5 hari sebelum akhir bulan dia akan menghubungi OPD yang RUP-nya nggak sesuai. Tolong disesuaikan. Jadi kita akan memantaunya tiap bulan, Bang Irwan. Bukan hanya di bulan Januari. Manakala bulan Maret, RUP itu bergeser, ditambahkan lagi, tanpa disesuaikan lagi. Jadi mungkin dia OPD-nya dari 120%, dia akan kena potong, Mas. Jadi harus di akhir bulan, dia harus kembali ke 100. Iya, betul. Ya, Prof. Makasih, Prof. Ya, Mas Irwan. Ini dari Pak Indratma nih, Trenggalek nih. Ada nggak yang pejabat
yang nggak punya sertifikat kena sanksi, turun pangkat, kurangi TPP dan sebagainya. Pak Indratma bisa tampil nggak? Pak Indratma, siap. Jadi kalau turun pangkat belum Pak Muji, karena ketentuan itu mungkin akan diberlakukan 6 bulan setelah mungkin bulan apa itu 6 bulan itu nggak bersangkutan setelah mengikuti ujian ini tetap nggak lulus ya bisa saja diberikan sanksi itu kan, itu tadi pertimbangan terkait dengan jabatannya gitu. Tapi pemotongan TPP sudah kita jalankan. Pemotongan TPP itu kita jalankan kan manakala yang bersangkutan di saat regulasi ini terbit, manakala yang bersangkutan itu sudah menduduki jabatan. Nah, kalau akhirnya ketentuan sertifikat itu menjadi dasar untuk yang bersangkutan bisa promosi menjadi eselon 3 administrator, itu akan lebih baik lagi. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, jadi kita sebagai ASN itu kan melaksanakan tugas jabatan gitu. Jadi kita bukan person gitu, secara person gitu. Jadi sempat juga manakala teman-teman UKPBJ disurati secara person, saya pun juga protes kepada teman-teman di APH itu bahwa tolong bersuratlah kepada pimpinan kami gitu. Kami melaksanakan tugas dan alhamdulillah itu pun juga setiap ada pemanggilan bukan lagi person lagi gitu kan. Jadi lewat sekda untuk menugaskan yang bersangkutan untuk menghadiri. Nah, itu juga sudah berjalan. Nah, bagaimana terkait dengan biaya penasihat hukum gitu. Kalau kami masih ASN, berarti biaya penasihat hukum itu ada di bagian hukum untuk penganggarannya gitu loh. Nah, sekarang itu bagaimana jika dia non ASN, berarti itu ada di di Korpri gitu, LBH Korpri itu kan yang memberikan atau kami ASN tapi kami ditetapkan sebagai terdakwa. Kami sudah terdakwa. Kalau sudah melewati penyidikan, penetapan, pengadilan, maka kan daripada kita berpolemik terkait dengan Perpres dengan Kemendagri gitu kan, yang boleh tidak sih sebenarnya memberikan pendampingan gitu. Makanya kami geser ke LBH Korpri gitu loh, yang memberikan pendampingan itu manakala yang bersangkutan baik ASN maupun non ASN purna itu adalah ditetapkan sebagai terdakwa gitu. Jadi itu akan bergeser kepada LBH Korpri. Tapi manakala kita ASN itu masih di backup sama bagian hukum untuk memberikan biaya pendampingan. Jadi kami pun dari awal diklarifikasi, kami pun sudah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk disiapkan sebagai penasihat hukum, pendamping untuk pendampingan di dalam klarifikasi itu pun kami sudah ada di penasihat hukum yang mendampingi seperti itu sih Pak Muji. Oke, terima kasih. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Bu Wini. Apakah kontrak otak tadi harus berakhir November? Memangnya di Pemko Kediri tidak ada APBD perubahan. Gimana itu Pak? APBD perubahan kan ya tidak memungkinkan Pak untuk tender gitu loh, ya kan? Ya mungkin jatuhnya bisa lebih dari November, tapi itu tidak kalau saya lihat tidak sampai jauh gitu. Jatuhnya tidak sampai jauh gitu. Karena kami perhitungan dari proses sampai dengan proses pelaksanaan itu jatuhnya tidak jauh gitu. Jadi kenapa Bu? Kalau itu tidak diatur, nanti khawatirnya semua OPD itu akan jatuhnya di 31 Desember gitu loh untuk selesainya pelaksanaan pengadaan. Nah, ini kan hal yang sangat riskan gitu loh. Riskan dari sisi apa? Dari sisi nanti teman-teman PPK harus uji gitu kan, terkait dengan pemeriksaan gitu kan, terkait dengan pemenuhan administrasi gitu kan. Nah, jadi masih ada ring waktu untuk itu gitu. Nah, kalaupun ada pemberian kesempatan itu pasti dimungkinkan karena apa? Ada 30 hari yang bisa dimanfaatkan. Dan ini juga sedang terjadi gitu di kami, diberikan kesempatan sampai kapan? Ya hanya 2 minggu saja gitu. Silakan untuk proses percepatan untuk penyelesaian pekerjaannya gitu. Jadi itu tadi sih kalau APBD perubahan nggak ada lah kalau APBD perubahan sampai harus tender gitu kan. Nah ini juga kami lagi mendiskusikan mungkin nggak yang konstruksi itu juga APBD perubahan, konstruksi yang mana misalnya gitu kan. Nah apalagi dengan kondisi cuaca yang sangat sama sekali inilah gitu. Itu Pak Muji. Ya Bapak Ibu, kita memahami bahwa pengadaan tidak hanya sekedar sebolehnya, tapi sebolehnya dan sebaiknya. Jadi ini beberapa hal yang tadi digagas di Kota Kediri ini baik nih. Jadi Pak Mulis banyak yang tertarik ini, mohon di-share. Jangan pelit-pelit Pak, share Perwako tadi. Bu Vina ini Pak Muji. Apakah memiliki anggaran tender? Kami tidak akan membolehkan
OPD untuk melakukan tender untuk konstruksi lah, khususnya di APBD perubahan. Karena apa Bapak Ibu? Salah satu anggota tim anggaran kan bagian pengadaan barang jasa. Bapak Ibu harus masuk tuh ke bagian tim anggaran gitu kan. Karena di situ akan melihat gitu kan bagaimana terkait dengan pengadaan-pengadaan di OPD, bagaimana yang harus strategis yang harus dilakukan, bagaimana pengadaan yang segera harus dilakukan. Nah, ini harus apakah pengadaan itu harus N-1 harus dilakukan, ini kepala UKPBJ harus tahu, makanya kepala UKPBJ setidaknya harus bagian dari tim anggaran gitu. Jadi mereka akan bisa memotret bagaimana proses-proses pengadaan yang akan datang gitu. Manakala ada pengadaan-pengadaan penganggaran, permohonan penganggaran yang dimungkinkan tidak mungkinlah dilakukan, ya kita harus mencoret itu Pak. Kita harus mengusulkan itu. Kayak gitu sih Pak Uji. Harus masuk ke tim anggaran kalau menurut saya bagian pengadaan barang jasa. Oke, Bapak Ibu, ya banyak hal yang perlu kita lakukan, termasuk masuk dalam tim penganggaran dan sebagainya. Demikian penyampaian materi hari ini. Jadi Pak Mukhlis masih ditunggu itu share apa tadi mengenai perwakonya, nanti bisa juga di-share juga dalam WA group. Ya, bagi yang lain yang ingin tahu kan, ya bisa buat banyak. Ya. Termasuk ini Pak, daftar hadir ya sudah ya. Demikian Pak Mukhlis, ya. Atau ada closing statement dari Pak Mukhlis, silakan. Baik Pak Muji, jadi Bapak Ibu intinya bagaimana sebenarnya segala permasalahan itu kan karena mungkin keterlambatan ya kita dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, persiapan itu kan mungkin karena kita lengah juga gitu. Maka para pihak harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan harus didasari dengan regulasi, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengingatkan, maka itu pasti akan tidak dianggap. Kalau semua itu sudah ada regulasinya, maka itu adalah menjadi tugas kita untuk saling mengingatkan, memberikan stressing. Ini loh ketentuannya. Ayo silakan kita lakukan bersama-sama. Regulasi itu kita buat dalam rangka bukan hanya untuk untuk memberikan sanksi, tapi bagaimana untuk merubah mindset kita sebagai pelaku pengadaan untuk bisa lebih baik di dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Begitu Pak Muji. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ada kesalahan, dan terima kasih atas masukan dan diskusinya. Masih. Demikian Bapak Ibu, acara kita cukupkan sekian, sangat padat, ya, sangat responsif. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk daerah sendiri dan untuk negeri ini. Demikian, terima kasih. Salam sehat semua. Wassalam. Makasih Pak Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau menemui Pak Muji di Madiun ini. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.